sia-sia amalan apapun tidak akan tercatat di alam semesta, apalagi menjadi tabungan kebaikan kita yang kita harapkan menjadi penyelamat kita di waktu yang akan datang. Semuanya sia-sia apabila kita mengabaikan 3 hal ini. Sahabat sekalian, alam semesta bekerja dengan sebuah prinsip yang telah diatur dan ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semuanya ada dasar-dasar ketentuannya yang tidak mungkin berubah dan tidak mungkin diubah. Sahabat sekalian, mungkin di antara kita ada yang terbiasa ataupun sudah pada rentang waktu yang lama mengamalkan amalan-amalan yang menurut keterangan dan keilmuan spiritual ataupun keagamaan itu adalah amalan yang berdampak luar biasa, yang suatu hari nanti ataupun di waktu-waktu tertentu akan memberikan perlindungan kepada kita atas amalan-amalan yang telah kita lakukan itu. Nah, sahabat sekalian, pernahkah kita evaluasi bahwa amalan-amalan itu telah kita tunggu kepastiannya, namun kepastian itu tidak pernah datang dan terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kalau kita renungkan, jangan-jangan apa yang telah kita lakukan selama ini merupakan hal yang tidak berdampak apapun terhadap peningkatan derajat kehidupan kita. Jangan-jangan kita terjebak pada suatu kesia-siaan yang sebenarnya amalan-amalan itu tidak mampu mengawal keseharian kita untuk melindungi kita dari ancaman-ancaman ataupun membantu kita meraih sebuah tujuan. Bukan amalan-amalan yang kita lakukan itu salah, tapi boleh jadi ada sesuatu yang menghalangi amalan-amalan itu yang telah terkonversi menjadi suatu energi positif di alam semesta itu tidak mampu turun kepada kita, tidak mampu mengawal kita, tidak mampu memberikan kita energi positif untuk meraih suatu peningkatan derajat kemuliaan hidup kita. Sahabat sekalian, terkuncinya amalan-amalan kita boleh jadi kita melupakan 3 hal yang seharusnya kita sadari sejak dini. Sahabat sekalian, alam semesta ini bekerja dan terhubung dengan jiwa kita dengan frekuensi yang sama. Artinya apa? Hukum alam dan frekuensi jiwa kita mesti memiliki kesamaan. Jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa kita pada frekuensi alam mesti tunduk patuh pada suatu norma, yaitu nilai-nilai moral yang sangat sederhana dan sangat standar. Nah, sahabat sekalian, apa nilai dasar atau dasar-dasar nilai moral yang sefrekuensi dengan ketentuan alam itu? Pada sebuah keterangan, sahabat sekalian, 3 hal ini menjadi isyarat bahwa hal ini benar-benar
tidak bisa kita sepelekan. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah bakti kepada orang tua. Nah, sahabat sekalian, bakti kepada orang tua adalah sebuah dimensi ketaatan kepada sesuatu yang benar-benar telah berjasa kepada kita. Orang tua kita, kedua orang tua kita, tanpa diminta, mereka telah menyayangi kita dari jiwa yang paling dasar, sehingga tercurahlah energinya dan tenaganya dan pikirannya untuk melindungi kita dari sesuatu yang mengancam kepada kita. Maka timbal balik daripada kasih sayang dari orang tua itu, sefrekuensi dengan alam, kita tidak boleh mengecewakan mereka. Maka ketaatan, bakti, dan menjaga perasaannya adalah menjadi kewajiban kita semua. Disengaja ataupun tidak, tatkala hati orang tua kita tersakiti, maka alam akan menolak seluruh amalan yang kita lakukan, yang pada akhirnya sakit hatinya orang tua atau tidak ridhonya orang tua akan menjadi penghalang seluruh amalan kita menjaga kita dan mengangkat harkat derajat kita. Sahabat sekalian, yang kedua adalah menunaikan hak sesama manusia. Pada perjalanan hidup kita ada namanya perjanjian, ada namanya komitmen, ada namanya kesepakatan, baik sosial, ekonomi, ataupun ikatan hukum. Maka moral dasar sebagai jiwa yang terhubung kepada Tuhannya adalah kita menunaikan hak-hak daripada sesama manusia. Jangan pernah terfikir atau bahkan melakukannya kita berusaha menikmati, memiliki, bahkan menguasai suatu apapun yang bukan merupakan hak milik kita. Apabila itu kita lakukan secara sengaja, maka alam akan menolak amalan apapun yang kita lakukan. Alam berseberangan dengan kita yang mengambil hak-hak milik orang lain. Yang ketiga adalah kita tidak mengumbar syahwat. Sahabat sekalian, di era modern ini, syahwat menjadi sesuatu yang sangat sulit dikendalikan. Bahkan tidak sekarang. Di zaman terdahulu pun kondisinya sama. Setiap dari kita memiliki kesempatan, keleluasaan, dan bahkan kekuasaan untuk menyalurkan sebuah syahwat seksual. Nah, namun itu semua sudah diatur bahwa syahwat itu hanya boleh disalurkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Di antaranya adalah ikatan pernikahan. Bagaimana bagi seseorang yang mengumbar itu tidak sesuai pada tempatnya? Maka alam akan menolak amalan-amalannya. Itu tidak sejalur dengan hukum sunatullah. Apabila melakukannya, maka berseberangan dengan hukum sunatullah.
Amalan-amalan tidak akan membantu kita. Semua amalan tidak akan menyertai kita apabila kita mengumbar syahwat kita. Sahabat sekalian, 3 hal tadi merupakan isyarat bagi kita yang akan concern terhadap suatu energi metafisik yang dapat kita pelajari, yang bahkan kita dapat memanfaatkannya. Lalu bagaimana bagi kita yang telah melakukan semua amalan-amalan tadi, yang dengan rentang waktu yang cukup panjang kita telah melakukannya? Apakah tetap dapat kita manfaatkan atau dapat kita nikmati energi amalan-amalan yang telah kita lakukan itu? Kita akan bahas di video berikutnya. Semoga dapat memberikan manfaat dan membuat kita lebih sadar akan sebuah energi sunatullah.